SOS pemirsa, padat karya darurat PHK. Walaupun Indonesia dan negara lain di dunia ini sudah keluar dari pandemi, tapi efeknya masih berasa sampai sekarang. PHK. Gini pemirsa, saya paparkan asal muasal PHK muncul. Data bersuara, 3 bulan terakhir indeks kepercayaan industri angkanya terus melandai. Grafisnya ada di sebelah saya nih. Pada bulan Mei, mendarat di angka 50,9. Indeks kepercayaan industri ini berada atau skornya itu antara 0 sampai 100. Makin turun, situasinya kian genting pemirsa. Pengusaha enggan menambah produksi karena ada resiko. Hal yang paling menakutkan bagi padat karya adalah mereka berproduksi tapi nggak ada yang beli. Suram. Coba, bagaimana kalau seandainya gaji tidak naik tetapi harga barang makin mahal? Simpelnya ya ini, gambaran daya beli. Curiganya pemirsa, daya beli yang melemah bukan persoalan Indonesia saja, tapi dunia. Buktinya, data di sebelah saya lagi nih. Nilai ekspor salah satu padat karya, seperti tekstil, juga angkanya melemah. Nah, mungkin dong, pabrik tetap cetak barang kalau tidak ada pemasukan. PHK adalah keputusan yang paling realistis. PHK harus dihadapi oleh Nurul pemirsa, salah satu pekerja PT Horming yang mempunyai merek Puma. Berikut hasil wawancara saya sampai ke Cikupatangan. Kalau yang rencana mau dikeluarin itu 600 orang. Kayaknya belum semua sih, masih bertahap soalnya. Jadi 600 itu nggak semua dikeluarin, kayak dibagi gitu loh. Jadi dari yang 1 tahun ke bawah, terus nanti baru 2 tahun ke bawah, terus bagian ketiganya baru 3 tahun ke bawah kayak gitu. Mbak Nurul, ini kalau boleh tahu udah berapa lama Mbak kerja di PT Horming? Kalau di Horming udah 7 bulan, jalan 8 berarti. Jalan 8. Dari kapan sih Mbak diinfoin kalau misalnya nanti akan ada PHK? Sehabis Lebaran berarti bulan Mei. Kalau saya sendiri itu tanggal 22 Mei kemarin. Di sini masih sambil nunggu, kan nggak mungkin kalau mau langsung pulang ya. Soalnya baru 7 bulan kayak nanggung gitu. Jadi sambil nunggu, saya sambil masukin lamaran ke tempat lain. Soalnya dapat kabar juga kalau di sini katanya mau bakal ada dipanggil lagi gitu. Kan siapa tahu rezeki gitu. Sambil nunggu, sambil ngisi waktu luang, sambil masukin lamaran, lowongan ke tempat lain gitu. Bahkan pemirsa, organisasi buruh dunia atau ILO di awal tahun sudah mengingatkan waspadai gelombang PHK. Nyatanya, jumlah pengangguran di Indonesia juga makin bertambah. Kami pakai perbandingan sebelum dan setelah pandemi pemirsa. Februari 2019 ada 6,8 juta pengangguran di Indonesia. Kemudian Februari 2023 angkanya lebih besar, menjadi 7,9 juta orang. Tak berhenti di pengangguran, 3 juta orang lebih juga mendapatkan pengurangan jam kerja. Badai PHK ini juga berimbas ke pengusaha indekos atau kontrakan yang juga sepi penyewa. Kebetulan kita punya kosan tuh yang di situ memang alhamdulillahnya karyawan-karyawan depan ini, karyawan dari Horming ini. Jadi dengan adanya pemutusan ini, yang di atas kebetulan 5 semua kosong kontrakan saya tuh. Iya, bertahap tuh katanya, bertahap yang ini katanya Pak, nggak ada Pak, saya nggak ngontrak lagi Pak, tanya saya udah nggak kerja lagi, ya udah tuh gitu Pak. Kita dengarkan informasinya karena dia nggak ada order, pabrik juga kan kesian kalau nggak ada order kan dia kan mau gaji mungkin dari mana gaji karyawan kan. Dengar sih, ini kan baru kabar aja ya. Bulan Agustus katanya mau ada order gitu lagi. Harapan saya kemungkinan supaya pulih kembali lah itu pada ekonomi seperti semula gitu kan. Jadi kita ya bisa alhamdulillah bisa ramai lagi kayak dulu gitu. Derita belum berakhir saudara. ILO juga sudah mengingatkan pertumbuhan lapangan kerja di dunia tahun ini tidak akan lebih dari 1%, alias nggak sampai setengahnya dibandingkan tahun lalu. Saya Yogi Fridianto dan juru kamera Heri Ardi. Business Talk. Saudara, bertemu lagi di Business Talk bersama saya Masih Serta Regan. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi bahwa memang saudara jumlah pengangguran Republik Indonesia hampir 8 juta orang data terakhir di Februari 2023. Dan salah satu sektor yang melakukan PHK merupakan industri padat karya. Lantas apa kata regulator untuk melihat kondisi ini dan apa solusinya? Sebelum saya mulai dialog kita pada malam hari ini, berikut pernyataan dari Menteri Perindustrian. Ada sektor yang terpukul, khususnya tekstil, alas kaki, karena pasar tradisionalnya Eropa sekarang sedang kesulitan.
Ya, dan juga kita bisa lihat bahwa karena pasar Eropa sedang kesulitan, sehingga produsen besar dari tekstil, alas kaki yang juga biasanya memasarkan produknya di Eropa, mereka harus mencari tempat lain. Salah satu tempat lain yang mereka cari adalah Indonesia karena kita bisa. Dan oleh sebab itu, salah satu upaya yang akan dilakukan dan telah dilakukan oleh pemerintah itu yang disebut dengan lantas. Ya, salah satu faktor yang menyebabkan PHK yakni turunnya permintaan ekspor dari mitra dagang Indonesia, saudara, dan bagaimana kelanjutan dan antisipasi, lalu bagaimana fakta di lapangan. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom ada Pak Fransa Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat malam, Pak Fransa. Malam. Sehat selalu. Apa kabar? Luar biasa baik, semoga Bapak juga sehat selalu di sana dan ya amin. Dan tentu saja saya juga bergabung dengan Pak Anton Jesupit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Mbak, my sister. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan ada Bu Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek. Selamat malam. Malam Mbak, my sister. Oke, saya langsung ke pertanyaan pertama ke Pak Wamenakar. Data Kemenaker di kuartal 1 2023 ada 13.000 karyawan kena PHK. Ini yang masih tercatat, Pak Wamen. Angka diperkirakan akan terus bertambah. Bagaimana Kemenaker merespon angka yang sudah ada dan mungkin angka tambahan di masa datang? Ya, dalam kondisi sekarang ini memang akan terjadi PHK, ya, tapi mudah-mudahan tidak PHK massal karena memang sekarang ini kondisi dunia sedang bergejolak soal perekonomian. Nah, oleh karena itu kami dari Kementerian Tenaga tetap berkoordinasi dengan instansi ketenagakerjaan untuk menugaskan mediator kita, ya, sebagai bentuk PHI, ya, hubungan industrial yang berada di seluruh Indonesia untuk memberikan pembinaan kepada pengusaha agar melakukan upaya yang semaksimal mungkin dalam mencegah PHK tersebut. Langkah-langkahnya ya efisiensi terhadap biaya produksi mungkin pertama. Nah, yang kedua mengurangi upah pekerja atau buruh di tingkat manajerial, ya, Mbak, my sister. Bukan semua tapi di tingkat manajerial. Kemudian mengurangi waktu kerja lembur, terus menawarkan kesempatan pensiun dini, ya, bagi pekerja yang sudah memenuhi syarat. Jadi kalau sudah memenuhi syarat dikasih kesempatan mau nggak dia pensiun dini. Kemudian merumahkan sementara waktu pekerja atau buruh secara bergantian. Nah, sistem ini kita coba tawarkan kepada pengusaha dan serikat pekerja ataupun buruh. Nah, terus untuk mengantisipasi PHK di sektor padat karya yang berorientasi ekspor. Jadi kita industri yang ekspor di bidang padat karya, kita sudah menerbitkan Permen nomor 5 tahun 2023. Nah, permen ini kontroversi tadinya, tapi memang permen ini dibuat sebagai suatu antisipasi terhadap ekspor atau perusahaan yang mengekspor dari bidang padat karya. Nah, ini hanya kita perlukan waktu 6 bulan bisa ditinjau kembali dan bisa diperiksa atau diulang kajiannya, sehingga banyak juga beberapa serikat pekerja dan buruh melakukan demonstrasi ke kementerian, tapi kita sikapi bahwa ini merupakan suatu hal yang wajar, tapi kami juga akan mengevaluasi kalau memang permen ini tidak baik untuk khususnya untuk para buruh. Tapi kita menjaga permen ini keluar untuk menjaga antara pengusaha dan buruh yang ada. Ini artinya memang sudah diskusi dengan pelaku usaha bahwa yang namanya PHK pilihan terakhir begitu. Sebelum saya ke Bu Mira, saya ke Pak Anton dulu. Satu poin bahwa tadi Pak Menteri mengatakan faktor terjadinya PHK karena lesunya permintaan ekspor. Apakah memang benar itu saja atau sebenarnya memang itu strategi bisnis dari pengusaha untuk melakukan efisiensi, Pak Anton? Mbak, my sister, saya kira masalah ini kan kita sudah bicarakan dari tahun lalu. Tahun lalu sudah mengantisipasi dan kebetulan kita bertiga, Pak Wamen, Mbak Ibu Mira dan sama saya. Jadi bukan strategi karena perusahaan itu ingin mem-PHK-kan dan lain-lain, tapi memang yang real itu order menurun. Nah, saya lebih cenderung gini lah, kita jangan reaktif, tetapi preventif.
Yang harus dilakukan bahwa dunia khususnya di garment dan sepatu dan lain-lain ya, itu walaupun mengecil tapi masih ada order. Nah, oleh karena itu yang diharapkan pemerintah dan bersama pelaku bisnis melakukan tindakan proaktif mendatangi buyers agar supaya buyers itu memaintain order yang bisa memenuhi paling tidak yang minimal kita bisa mempertahankan karyawan. Oke, yang selama ini apakah dirasakan regulator sudah lakukan hal itu? Nah, jadi begini, sebenarnya sekali lagi jangan kalau ada masalah PHK atau katakan seperti kasus ini hanya seakan-akan tanggung jawab Kemenaker. Tapi ini kan suatu tim ya, artinya ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan yang harus juga ikut terlibat karena buyers itu lebih banyak cenderung kepada Kementerian Perdagangan. Karena ini ekspor import. Perindustrian tanggung jawab terhadap industri. Nah, oleh karena itu saya kasih contoh pada waktu zaman jaya-jayanya saja Pak Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri Malaysia, yang namanya Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Industri dari Malaysia itu yang dijuluki Singa Betina ya, Ibu Rafida Aziz. Setiap tahun itu ke Jepang hanya untuk supaya memaintain relation. Oke, dan itu yang tidak dilakukan oleh regulator Anda lihat sekarang. Nah, ini yang saya kira kurang ya, kurang. Bukan dilakukan tapi kurang. Apalagi mendekati pemilu ini kan semua pada sibuk. Nah, tetapi ya bagaimana ini kan harus berjalan terus sebab jangan lupa bukan hanya Indonesia yang menginginkan order itu turun. Yang mempertahankan itu seperti katakanlah Vietnam, termasuk di China sendiri, dan muncul negara-negara baru. India, Bangladesh, Kamboja, dan lain-lain. Jadi kalau kita tidak ramah terhadap para buyers, ya kita jadi susah juga. Sebenarnya sebelum kita mencari market yang baru, market yang ada yang harus kita tahan pertahankan dulu, yang ada lah Oke, ini. baik. Nanti saya ke Pak Anton lagi, sekarang saya Bu Mira. Bu Mira, kalau kita ngomongin soal PHK dari tahun lalu, sama kita diskusi berempat begitu, ada catatan khusus dalam PHK tahun ini. Kalau tahun lalu Anda curhat, banyak pengusaha, perusahaan yang melakukan PHK sepihak, nggak dibayar pesangon. Kalau tahun ini gimana? Masih sama seperti tahun-tahun yang lalu, dan ini lebih makin parah lagi gitu ya. Parahnya separah apa? Ya, separahnya bukan hanya sektor Indikatornya. padat karya yang mengalami badai PHK, tetapi sektor-sektor yang lain. Seperti sektor logistik, sektor retail, dan juga di sektor-sektor malah telekomunikasi. Lalu yang kedua, gini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Anton. Tumben kita sepakat ya Pak Anton ya. Jadi gini, betul, kami butuh cawe-cawenya seorang pemimpin Republik ini, Presiden, bukan hanya cawe-cawe dalam hal perpolitikan Pilpres yang lagi memanas menuju Mas 2024, tapi justru di sisa kepemimpinan para penguasa ya, para pemerintah ini untuk lebih fokus memikirkan rakyat. Soal ekonomi. Soal ekonomi, soal badai PHK ini. Jadi ini nggak selesai-selesai. Jangan malah kemudian membuat regulasi yang menyakiti hati rakyat, hati para pekerja buruh. Tadi Pak Wamen sampaikan bahwa hal yang wajar ya bagi Pak Wamen, tapi bagi kami itu hal yang kurang ajar ketika ada Permenaker nomor 5 tahun 2023 itu diterbitkan. Kenapa? Saya katakan karena jelas tadi sudah disampaikan juga bahwa Permenaker ini banyak sekali menuai kritik keras dari kelompok serikat pekerja, serikat buruh, dan memang harusnya dievaluasi, jangan sampai itu kemudian didiamkan. Lalu yang ketiga, ini parahnya mereka ketika ditutup katanya dengan alasan bayar lesu, kemudian juga dalam tanda kutip krisis ekonomi, perang Ukraina dan juga Rusia, tapi kita mendapatkan kenyataan di lapangan mereka tutup pindah ke daerah lain gitu untuk mencari upah yang murah dengan produksi yang sama. Saya punya data itu di Garut, kemudian di Pati, di Jawa Tengah gitu ya, dengan produksi yang sama tapi memang itunya berbeda. Nah, saya support nih Pak Anton bahwa ada pengusaha yang diberikan, ini regulasi dibuka lagi oleh pemerintah. Regulasi apa? Kemudahan untuk membuka keran yang namanya impor. Jangan aneh, jangan heran ketika ada di satu pusat perbelanjaan di Jakarta, ada yang jual batik cuma 30.000. Usut punya usut itu buatan, ya mohon maaf ya luar negeri gitu ya. Dan ini kan artinya kalah, kasihan dong para pengusaha-pengusaha lokal kita. Jangan mengandalkan kita bicaranya adalah buyer yang di Eropa, tapi ini
ini kan konsumennya domestik kan luar biasa. Harusnya potensi yang ratusan juta ini harusnya disupport dong oleh pemerintah dengan cara apa? Membuat regulasi yang betul-betul melindungi para pengusaha kita, bukannya malah kemudian membuka peluang pengusaha yang nakal. Yang Anda jelaskan ini sangat mendukung pengusaha, karena kalau pengusahanya stabil, nanti pekerjanya juga stabil kondisinya. Nanti dilanjut lagi, Bu Mira jangan kemana-mana saudara. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sebenarnya data-data menunjukkan hal yang positif, tapi kok terjadi PHK? Nanti kami jawab, selesai jeda. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini untuk menjawab permintaan dari Pak Wamenaker tadi. Saya ke Pak Anton dulu. Tadi disebutkan bahwa kalau bisa pengusaha jangan jadikan PHK menjadi opsi yang utama, tetapi melakukan efisiensi dan segala macam. Memangnya sekarang kondisi perusahaan itu separah apa sih, terkapar apa sih sampai harus melakukan PHK, Pak Anton? Jadi yang bermasalah Mbak Sister ini adalah perusahaan eksportir untuk dengan tujuan negara tertentu. Saat itu Eropa dan Amerika, dan komoditi tertentu, terutama sepatu, garment dan lain-lain. Nah, kita mencoba bertahan, tetapi karena prediksinya tidak jelas kapan selesai daya beli di negara-negara itu naik, kita tidak bisa menahan terus dengan katakanlah mempertahankan orang yang tidak katakanlah dengan tidak ada order. Karena jangan lupa kita ini job order. Jadi kita tidak bicara pasar domestik, walaupun saya mendukung dikatakan Mbak Mira tadi bahwa dalam kondisi susah begini tolonglah penyeludupan dan dengan kan ada safeguard untuk melindungi itu yang itu ditegakkan supaya industri dalam negeri itu bisa tumbuh. Tetapi kalau kita bicara sektor ekspor itu karakteristiknya adalah job order. Jadi dia hanya bisa bekerja dengan adanya order. Karena untuk develop merek sendiri itu juga tidak gampang. Nah, oleh karena itu kalau memang tidak ada order, ini bukan akal-akalan Mbak Mira, ini saya selalu membantai. Itu memang job order cirinya seperti itu. Jadi kalau tidak ada order, ya pasti daya tahan kita kan cuma sekian lama. Nah kalau ini kita gambarkan, ini ceritakan dari tahun lalu sebenarnya, pertengahan tahun lalu. Itu sudah katakanlah sudah 8 bulan atau 9 bulan ya. Itu mana kuat dia tahan terus. Jadi bukan akal-akalan tetapi memang tidak sanggup. Karena kalau dia pertahankan, katakanlah bayar yang dirumahkan. Dirumahkan kan mesti bayar juga. Tetapi pada satu saat juga harus PHK. Daripada menunggu ya lebih baik kan saat ini. ini. Mengatakan bahwa memang banyak perusahaan yang sudah tidak bisa menanggung. Tidak sanggup, gitu, bukan tidak mau mempertahankan. Bu Mira ada gini. Kalau solusi yang ditawarkan oleh Pak Wamen tadi, saya setuju. Harusnya ada solusi-solusi tadi untuk mengurai upah yang level-level manajer, efisiensi bagi perusahaan tersebut. Saya setuju. Cuman kenyataan di lapangan tidak semanis itu. Kenyataan di lapangan ketika di PHK banyak juga teman-temannya Pak Anton ini yang tidak memberikan uang pesangon. PHK benar gitu nggak Pak Anton? Gitu. Nah, tapi gini Pak Anton, kalau dikatakan ini nggak setuju kenyataan saya bicara adalah kenyataan dan data. Yang tadi saya sampaikan, saya salah satu contoh deh, di Garut ada. Ini PT-nya di KBN Cakung, garment terkenal. Kemudian dia pindah ke Garut, pura-pura ditutup lah itu PT-nya di Cakung. Di Garut buka dengan produksi yang sama gitu loh, tetapi namanya berbeda. Dan tujuan ekspornya masih buka yaitu Amerika. Pak Anton Anda tahu. Saya kira dua hal ya. Pertama untuk pindah tidak gampang Mbak Mesis. Tapi kenyataannya gitu Pak. Begini deh, berpindah itu puluhan miliar atau ratusan miliar, pindah kan tidak seketika. Tapi kalau namanya tidak ada order, mau pindah dimanapun tidak ada order. Kedua, kalau bicara tidak bayar pesangon itu bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab Pak Wamen dan aparatnya. Itu urusan pengawasan Pak Wamen. Jadi harus bertindak. Itu clear. Jadi jangan Pak Wamen gimana? Sudah bertindak belum sejauh ini? Sudah, pengawas kita sedang melakukan pengawasan. Tapi memang tenaga pengawas kita kan terbatas. Tapi perlu diingat Mbak Mira, kami selalu mengatakan kepada SP, konfederasi maupun serikat pekerja yang lain, segera laporkan datanya mana. Oke Mbak Mira 2-3 kali membawa orang ke ruangan saya dengan data akurat. Saya tindak lanjuti apa yang dilaporkan Mbak Mira. Ya, kasus-kasus PHK, alhamdulillah terjadi komunikasi yang baik sehingga negosiasi terjadi kan Mbak Mira. Tapi kalau memang ada, tolong sampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja, itu urusan kita.
Tapi betul yang disampaikan Pak Anton, ini bukan hanya tanggung jawab Kemenaker. Kemenaker ini dapat getahnya saja nih Pak, ya dapat ampasnya saja. Tapi ketika dapat untungnya, ya kan, pengusaha tidak berteriak, buruh pun tidak berteriak. Nah kami ketika terjadi sesuatu, kami diomelin. Nah, syukur-syukur Mbak Mira, perusahaan itu tidak pindah ke luar negeri apa tutup. Kalau masih pindah di negeri Indonesia, saya masih bersyukur. Masalahnya yang buat regulasi. Lagi sanggup membiayai kehidupan para buruh yang ada di wilayah itu. Bu Mira mengkritik soal Permenaker nomor 5 2023 katanya. Pak Fransa. Bu Mira mengkritik tentang peraturan di Permenaker nomor 5 2023 itu kan? Ya, yang mau disampaikan. Kami, Bu Mira, niat kami hanya pada padat karya. Oke, baik. Padat karya itu kan tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furniture, serta mainan anak-anak. Tidak menyeluruh, tetapi yang demo ke depan lapangan Kemenaker ini yang tidak terdampak. Jadi ini isu-isu politik. Nggak begitu, itu solidaritas, nggak begitu. Pemotongan upah itu pidana. Sampaikan juga ke teman-teman. Nggak begitu Pak membacanya. Terus. Ingat, permen ini akan kita evaluasi tanggal 6 September 2023. Udah dijawab tuh Bu Mira, akan dievaluasi. Pemotongan upah itu pidana. Tapi sementara ini tetap PHK Bu Mira harus berdasarkan kesepakatan. Tidak boleh sendiri-sendiri. Nah, itu perlu diingat. Ya? Sudah ada hukumannya, sudah ada kalau saya bawa, saya mengapresiasi. Ketika saya bawa anggota kami ke Pak Wamen berhasil. Tapi saya bicara ini bukan hanya pribadi kelompoknya saya sendiri, tapi ada juga teman-teman saya yang tidak memiliki jaringan, yang tidak memiliki komunikasi semudah saya. Maka dari itu saya sampaikan, kan ini solidaritas namanya juga gitu loh. Bu Mira, sebagai wakil menteri yang diperintahkan presiden membantu kementerian, saya siap kapan saja. Oke, baik. Intinya sekarang komunikasi antar regulator, baik, Bu Mira. Baik. Komunikasi regulator, serikat pekerja, pengusaha, kita eratkan lagi begitu ya, supaya tidak ada salah paham, debatnya di belakang begitu. Masih banyak yang saya bahas. Tripartit. Oh ya, benar. Itu harus dibangun. Ya. Oke, Pak Wamenaker, kira-kira sekarang yang sudah mencairkan JKP apakah terus membludak? Apalagi kan ini kita lihat data banyak yang mengatakan dulu Bapak juga bilang tahun lalu bahwa gelombang PHK akan berlanjut dari 2023. Artinya kan kita harus antisipasi pencairan JKP gitu ya, akan membludak. Berapa banyak pencairan JKP? Sampai Mei? JKP ya, yang terjadi sekarang ini memang total peserta aktif JKP itu kan kita dapat berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi total yang aktif itu kan hampir 12.900.000 orang. Total penerimaan manfaatnya itu ada 33 ribuan lebih dengan rincian, ya kan? Nah, manfaat uang tunai itu ada 33 ribu orang. Kemudian akses informasi pasar kerja, ya kan? Berdasarkan asesmen itu ada 31 ribu orang dan konseling itu ada 6.600 orang lebih. Nah, pelatihan kerja pun kita sudah melakukannya sebesar 174 orang. Nah, total yang sudah bekerja kembali setelah mereka di PHK itu ada 961 orang lebih kurang. Nah, sumber datanya siap kerja kita per Juni 2023 gitu. Jadi sementara ini kita selalu membackup asal datanya lengkap di BPJS Ketenagakerjaan. Pak Wamen, meski kita sama-sama tahu bahwa yang namanya pengangguran bukan hanya tanggung jawab dari Kemenaker, tapi karena Anda yang jadi narasumber sekarang, saya mau nanya Pak, dari total 8 juta di bulan Februari datanya pengangguran, apa saja yang sudah dilakukan oleh Kemenaker untuk menyerap mereka agar tidak luntang-lantung jadi pengangguran? Jadi Mbak, kami kan punya, Mbak My Sister, kita kan punya balai-balai pelatihan yang ya tugasnya adalah membuat atau menaikkan skill ya mereka sendiri. Nah, kemudian teman-teman juga kalau memang dibutuhkan di Kementerian Tenaga Kerja ini siap melakukan pelatihan yang memang gunanya untuk menciptakan tenaga yang punya skill. Hasilnya, resultnya apa? Hasilnya ya kita siapkan pelayanan yang baik. Kemudian, sudah ada yang terserap Pak Wamen? Sudah ada yang terserap di data kita, ya. Serapan ini pun memang mereka kita salurkan kembali kepada tempat-tempat mereka bekerja yang memang mempunyai dan membutuhkan. Itu ya totalnya tadi sekitar 961-an orang yang kita punya datanya. Kemudian ke depan ini kita juga sedang menampung. Artinya apa yang disampaikan Bu Mira tadi, ya kami menghimbau Bu Mira punya akses, tentunya punya jaringan.
Dan saya juga minta kepada teman-teman serikat pekerja untuk membangun komunikasi sehingga data yang kita peroleh itu betul-betul data yang valid dan data yang betul-betul tidak hanya sekedar berita hoax ya. PT mana, perusahaan mana yang mem-PHK-kan. Nah, kemudian kita akan siap untuk melakukan mediasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Ini kita akan tegas ya. Pertanyaan yang sama akan saya sampaikan juga ke pengusaha dan juga serikat pekerja, upaya pendampingan bagi korban PHK. Jangan kemana-mana saudara, Business Talk masih akan segera kembali. Ya saudara, PHK berlangsung sampai tahun 2023. Padahal kita lihat banyak sekali data-data positif seperti pertumbuhan ekonomi yang konsisten tumbuh 5%. Sepertinya cukup ambigu begitu. Untuk menjawabnya sudah bersama kita juga di segmen ini ada Mas Cipta Wahyana, wartawan Sinar Konten. Selamat malam Mas Cipta. Malam. Diskusi kita cukup panas, masing-masing punya keluh kesah kalau saya bilangnya. Tapi gini Mas, kita lihat bahwa angka pengangguran sebenarnya kan turun ya, kalau kita bandingkan dengan Februari 2022 lah kita katakan. 2023 jadi 7,99, hampir 8 juta. Pertumbuhan ekonomi konsisten 5% kalau kita lihat. Kemudian PMI manufaktur tetap ekspansif meski turun. Bagaimana kita memaknai data ini? Ya, yang pertama soal angka pengangguran. Angka pengangguran ini angka pengangguran nasional dan perlu dicatat ini kan hanya berdasarkan laporan. Nah ini sebenarnya juga menjadi kritik buat pemerintah ya untuk terus update data. Tadi kita di belakang juga ngobrol, misalnya kita bandingkan klaim JHT ya Pak ya. Itu tahun lalu 1 juta kan, 1 juta. Memang itu tidak semuanya PHK, tapi sangat mungkin sebagian besar PHK. Jadi data ini perlu untuk terus diupdate supaya responnya juga nanti tepat gitu. Yang kedua terkait pertumbuhan ekonomi, benar memang ada kadang-kadang ada data-data yang membingungkan. Tambah lagi misalnya PNS nih lagi buka 1 juta, lowongan dong. BUMN juga buka 2.000 begitu ya. Tapi begini, angka pertumbuhan ekonomi itu angka pertumbuhan agregat nasional. Nah hati-hati dengan jebakan angka agregat. Karena realnya kita harus memecah lagi, melihat di masing-masing sektornya gimana, kondisinya masing-masing sektor. Bahkan nanti spasialnya gimana, kondisi di masing-masing daerah beda lagi ceritanya. Nah tentu saja soal respon, ya kita selalu bilang kebijakan ekonomi tidak ada one for all. Tidak ada, untuk Indonesia semua nggak ada. Jadi pasti masing-masing sektor perlu dibedah masing-masing. Nah disinilah saya kira tadi kita sudah diskusi, kementerian harus bekerja sama untuk merespon untuk masing-masing industri, ceritanya bisa beda-beda. Kita harus ingat juga pertumbuhan ekonomi bagus itu karena windfall komoditas. Sejak tahun lalu. Dan hati-hati, ini juga sudah menipis windfall ini. Jadi saya khawatir juga jangan-jangan nanti kemudian ada cerita PHK di pertambangan. Karena waktu ketika kemarin naik, mereka ekspansif, merekrut banyak orang. Nah sekarang ini harga udah turun tajam, hati-hati. Nah ini menjadi peringatan juga. Mas Cipta, kita kan udah dari tahun lalu ngomongin soal PHK ini. Concern kita sama di sini, tapi masih berlanjut. Apakah redaksi melihat bahwa pemerintah itu kurang gercep kita sebutnya? Kalau kata bahasa Pak Anton tadi, reaktif, nggak preventif gitu. Ya itu memang tadi Pak Anton sebenarnya kondisi-kondisi real sudah diceritakan ya di lapangan begitu ya. Memang ya kita berharap misalnya ganti menteri dan sebagainya tidak sekedar ganti saja, ganti atau apalagi kalau lebih ke politis ya, tapi real kerjasama. Contoh ya memang Menaker harus kerja terus dengan kerjasama terus, karena Menaker memang di ujung ya, Menaker, tapi memang tanggung jawab penciptaan lapangan kerja juga di sini dengan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan pendidikan juga itu harus terus-menerus saling bergandengan supaya kata kunci dari Pak Anton tadi menarik, antisipatif. Antisipatif, baik. Jadi bukan reaktif. Baik, saya ke Pak Anton dan Bu Mirah. Masalahnya sama, kita tidak bisa tampikan ini loh yang terjadi, buruk begitu ya di dunia usaha. Tapi begini supaya kita memandangnya juga ke depan, tidak bergantung misalnya regulator saja. Kalau dari pengusaha, inovasi apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi penambahan PHK? Kalau dari Bu Mirah, apakah sudah ada pendampingan bagi korban PHK sampai mereka bisa mendapatkan hak-haknya? Mungkin dari Pak Anton dulu, baru Bu Mirah. Mbak Sister, kalau boleh, sebelum menjawab inti pertanyaan Mas Cipta, kita ini seringkali confused dengan data pengangguran yang tidak sampai 10 juta orang. Tapi di satu pihak kalau kita buka sejarah Omnibus Law di awal ya, yang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja,
referensi pemerintah mengatakan bahwa yang membutuhkan lapangan kerja atau pencari kerja 54,5 juta. Ya saya juga bingung apakah pencari kerja ini pengangguran atau bukan ya. Tapi kan membutuhkan lapangan kerja. Nah karena itu dibutuhkan iklim investasi. Ini sebelum pandemi. Nah oleh karena itu yang kalau dikatakan pendampingan, kita lihat persaingan dunia makin tajam. Kita memerlukan SDM yang handal, yang punya kompetensi. Sebenarnya Pak Jokowi sudah sangat katakanlah antusias dengan pendidikan dan pelatihan vokasi. Tapi kalau saya lihat sekarang ini belum sinkron di lapangan. Belum, sudah pernah kita diskusikan. Ya kita sudah diskusikan yang lalu ya. Nah kalau itu diberdayakan, artinya nantinya banyak juga buyers akan ke sini karena tertarik dengan SDM dan itu yang mereka lakukan di China. Baik. Nah kalau kita bisa lakukan seperti itu, tetapi kita memerlukan satu orkestra, bukan hanya pelaku, tetapi baik serikat pekerja yang menjadi counterpart kita di lapangan dan juga tentunya pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama bahwa kata kunci yang paling penting dari suksesnya sebuah pemerintahan adalah menghapuskan kemiskinan. Dan untuk itu cara yang paling efektif adalah beri lapangan kerja. Ya. Nah kalau itu kita tidak punya, jadi ya menjadi show bisnis saja ini kan. Jadi talk show saja tapi urusan tidak selesai. Masing-masing bicara aja, komplain masing-masing. Tapi sebenarnya kasihan, siapa yang berjuang untuk pencari kerja sekarang? Pak Cipta. Tapi kalau dari pelaku usaha sejauh ini sudah lakukan apa? Ya tentunya masing-masing kita ada yang sudah advance dalam vokasi. Seperti Toyota lakukan itu dan lain-lain. Tapi kita juga tentu mendidik karyawan kita atau calon karyawan kita. Tetapi yang kalau ada 54,5 juta orang pencari kerja, ini siapa yang mesti lakukan ya kan? Daya tampung kita juga paling ribuan orang. Nah ini yang tentunya kita ingin supaya pemerintah ini juga mempunyai awareness yang sama. Jangan lagi memakai istilah-istilah yang cover up. Artinya kalau memang pengangguran dibilang saja pengangguran kan. Jadi lebih clear policy. Ya ini pencari kerja, kemiskinan juga, mutlak miskin, rentan miskin. Nah ini kan jadi membuat rencana kan jadi susah. Ya. Baik. Bu Mira, bagaimana? Ya, sebagai asosiasi supaya nggak cuma orang kan taunya, oh ini kritik mulu. Nah sekarang bisa disampaikan kepada kami upaya pendampingan yang sudah dilakukan sampai mereka mungkin dapat kerja atau mendapatkan hak mereka, korban PHK. Tugas rakyat memang harus mengkritik karena kan memang pemerintah kan dibayar oleh rakyat melalui pajak rakyat dan tugas pemerintah memang harus memikirkan rakyat dan itu ada dasarnya Undang-Undang Dasar 45. Namun saya menyampaikan di sini Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini berdampak luas. Salah satunya adalah mem-PHK pekerja buruhnya secara mudah, secara murah dan secara cepat. Ini clear, ini kenyataan di lapangan. Makanya kenapa Mahkamah Konstitusi memutuskan itu inkonstitusional di 2021 lalu. Dan kemudian tetapi lagi-lagi DPR RI bersama pemerintah malah mengesahkan ya di bulan Mei April kalau nggak salah di 2023. Nah kalau yang karena kami ini orang lapangan sehari-hari menghadapi itu, pihak Kementerian Tenaga Kerja ini mohon maaf nih, menerima. Seharusnya kan ditakuti dong sama pengusaha-pengusaha. Saya nggak bicara tentang pribadi-pribadi pengusaha seperti Pak Anton ya, clear ya, enggak. Tapi kita bicara tentang pengusaha yang saya hadapi sehari-hari itu, dipanggil nggak ada takut-takutnya. Yang namanya oleh pemerintah, kehadiran pemerintah Kementerian Tenaga Kerja. Ketika disampaikan ini PHK-nya nggak sah, ini harus dipekerjakan kembali, tuh nggak. Di lapangan mereka tetap aja mem-PHK memaksa gitu ya. Contoh terakhir, Rumah Sakit Haji Jakarta. Ini kan terancam nih, ternyata PHK. Dipanggil oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sampai sekarang tuh THR-nya masih dibayarkan hanya 25%, upahnya dibayar 50%. Ini bukan hanya itu, banyak sekali gitu ya. Maka dari itu kami meminta kalau lagi-lagi pasti keluhannya kan kekurangan sumber daya manusia di Kementerian Tenaga Kerja. Dan pastinya ujung-ujungnya anggaran ya. Tetapi sekali lagi memang ujungnya tadi kata Pak Cipta, ujungnya adalah memang Kementerian Tenaga Kerja dan ini nggak bisa dilepaskan gitu ya. Oke, berarti aspek selama ini sudah menemani korban PHK. Sudah sebelum masuk ke Kementerian Tenaga Kerja kita sudah menemani. Pak Wamen gimana soal ini? Katanya Wamenaker kurang tegas. Satu, yang kedua yang saya mau tanyakan untuk nextnya Pak, masalahnya sudah di depan mata bahkan dari tahun lalu kita udah ngobrol. Bagaimana upaya harmonisasi, mengatur kebijakan antar kementerian, tadi ada Kemenperin, ada Kemendak, ada Kemenaker. Selama ini harmonis nggak sih Pak sebenarnya?
Ya, jadi begini Mbak, my sister, ya harusnya memang kementerian lembaga terkait ini harus berkoordinasi dengan baik sehingga antara produk undang-undang perlindungan terhadap tenaga kerja pun bisa berkaitan dengan industri dan perdagangan. Itu satu. Nah, yang kedua, harusnya fungsi, ya ini minta maaf lagi nih Bu Mira, fungsi DPR RI itu sebagai pembuat kebijakan perundang-undangan, artinya harus betul-betul dibuat lebih baik lagi sehingga orang-orang seperti Bu Mira ini tidak mengkritisi saja, tapi Bu Mira juga bisa menyalurkan aspirasi kritisnya itu ke DPR RI. Itu yang penting. Nah, tetapi ya kami tetap menerima masukan-masukan dari teman-teman ya, serikat pekerja, pengusaha, Apindo, Kadin, semua ya, yang memang apalagi ada Pak Cipta yang juga banyak mengetahui soal perekonomian, tidak hanya karena PHK saja berdampak terhadap banyaknya pengangguran, tapi banyak hal yang memang dilibatkan dalam hal ini. Nah, oleh karena itu saya berharap ya Kementerian Tenaga Kerja juga siap untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan kami akan lebih mengedepankan hubungan industrial ini dengan bipartit dan tripartit. My sister, ini penting sekali karena masukan-masukan teman-teman inilah yang akan membuat kebijakan-kebijakan kita ke depan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Wamen. Terakhir, sebagai penutup juga, singkat saja Mas Cipta, seperti yang Anda sebutkan tadi, jangan sampai kita terlena dengan komoditas, karena permintaan makin kurang, seperti China juga kan itu, mereka kelebihan pasokan ya, jadi permintaan di global juga berkurang. Bagaimana, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya jumlah PHK tidak bertambah dan meluas di segala sektor? Ya, ini menarik soal China mungkin sebagai penutup. Kalau kita bicara warning supaya antisipatif, nah ini sudah banyak ekonomi yang memperingatkan. Salah satunya BCA baru bikin report Pak, menarik. Jadi China ini lagi excess inventory. Dan ini spill over-nya hati-hati. Itu spill over-nya ke banyak negara dan yang agresif justru ke Asia, termasuk ke Indonesia. Nah, ciri-cirinya apa? Volumenya naik tinggi, misalnya di baja termasuk aparel juga, tapi harganya turun. Nah, itu karena memang dia clearance, karena memang barangnya sudah banyak sekali ketika COVID, lalu zero policy ya, itu numpuk. Nah, sekarang dijual ke sini. Nah, baja juga begitu, lalu mining juga dia sangat tinggi, sehingga karena pertumbuhan ekonominya tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini hati-hati, ini menjadi warning juga, artinya tekstil masih akan berat Pak, dan mungkin merasakan itu spillover itu. Sekarang tadi disebut banyak barang murah kan, dan itu masih akan berlanjut, masih akan panjang sampai istilahnya mereka menjadi normal lagi inventorinya. Nah, itu tentu harus diantisipasi. Belum kita bicara tambang yang kemarin pesta pora. Kan semua masa ada waktunya, akan habis juga itu, booming komoditas. Harus diantisipasi juga. Oke, soal memperluas pasar ekspor misalnya Mas Cipta. Ini lagi-lagi ambigu ya. Kalau saya lihat memang data Bank Dunia itu merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Ada yang naik, ada yang turun. Tahun depan lebih parah lagi. Artinya kan harusnya sudah dari sekarang. Saya pinjam lagi kalimat Pak Anton, jangan reaktif, tapi preventif. Langkah apa yang harus dilakukan? Mungkin kita bisa berkaca ke beberapa negara yang punya dilema yang sama dengan kita. Ya, tadi sebenarnya Pak Anton sudah memberi kunci. Sebenarnya memang membuka pasar baru itu menjadi faktor itu ya. Membuka pasar baru, ya memang harus dilihat lagi pasar-pasar mana yang memang masih berpotensi. Begitu. Nah, tentu saja seluruh kementerian harus turun. Tapi mungkin yang penting juga, ini soal banjir impor ini, nah pemerintah juga pasti mewaspadai. Jadi dari pintu-pintu impor, aturannya dan sebagainya mesti dilihat. Kalau memang ternyata dijual lebih murah, ya berarti kan ada mungkin dumping atau apa. Nah, ini mesti dilihat sih. Jadi bukan hanya keluar, tapi di dalam juga supaya bertahan, juga harus dilindungi juga pasarnya. Oke, sebagai kalimat penutup, masing-masing kalimat penutup yang singkat saja. Pak Anton, harapan Anda apa? Bu Mira apa? Dan juga nanti ditutup oleh Pak Wamen. Silakan Pak Anton. Ya, harapan kita begini, supaya kita walaupun menghadapi pemilu, yang tinggal berapa bulan lagi ya. Tetapi ada orang-orang paling tidak eselon satunya itu tetap konsentrasi bagaimana mempertahankan pekerjaan yang ada. Antara lain berlindung dari dengan istilah lemdak, Pak. Ya, jangan terpengaruh dengan lemdak tadi. Ya tentunya begini, saya sependapat kita melindungi industri dalam negeri, karena saya ke Mangga 2, celana buat laki yang untuk pakai santai
hanya 25.000 atau 30.000, Pak. Yang harga jahit saja udah ongkos jahit kalau di sini. Itu dijual dan itu masuk dari China. Tentunya ya kita harus lihat ilegal atau ilegal. Nah, dan tentunya ekspor ini harus digiatkan karena kita juga butuh devisa. Nah, oleh karena itu para eselon 1 ini syukur kalau menterinya masih ada perhatian serius agar supaya meningkatkan ekspor. Ya, tetaplah penuh perhatian terhadap kondisi yang ada. Bu Mira, singkat saja Bu Mira. Pemerintah bukan hanya cawe-cawe di soal pilpres, tapi harus wajib cawe-cawe di soal kerakyatan. Oke, jaminannya apa Pak Wamen? Singkat saja. Yang jelas kami memperhatikan masukan, kritikan ya kepada semua yang hadir, baik pengusaha dari Apindo maupun dari Kadin dan Serikat Pekerja Buruh ya. Dan tadi menyinggung soal tugas, kami tetap bertanggung jawab sebagai orang yang diberi tugas oleh Presiden di kementerian, dan tentu tugas-tugas ini tetap menjadi beban buat kami, dan tentunya juga sebagai pengambil kebijakan tentunya akan melakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak-pihak terkait. Termasuk juga arahan dari Pak Anton soal koordinasi kementerian lembaga tadi akan kita lebih tingkatkan, begitu, Pak. Oke, kita tunggu realisa dan fakta di lapangan, Pak Wamen, itu harapan kita bersama, karena itu tadi pertumbuhan ekonomi kuncinya juga kan soal mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Fresanur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat kembali bertugas, Pak. Sehat selalu di sana. Sama-sama semua, Pak Anton, Bu Mira. Selamat malam, Pak Wamen. Salam, terima kasih. Selalu kompas terdepan untuk Indonesia lebih baik. Amin. Terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Anton Jesupet, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Terima kasih, Pak Anton. Terima kasih. Semoga kuat segala sektor dan tidak cepat-cepat melakukan PHK, itu harapan kita bersama. Opsi terakhir, dan tentu juga ada Bu Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Terima kasih, Bu Mira. Malam ini agak panas tapi cukup rukun saya lihat gitu. Saya juga ini my friend. Oh, your friend. Oke. Dan Mas Cipta Wayana atas ulasannya, jangan pernah memandang data secara agregat karena itu bisa menjebak begitu. Atas ulasannya terima kasih banyak, dan saudara jangan kemana-mana. Bisnis Talk masih akan segera kembali. Untuk mengatasi dan menghindari peningkatan jumlah pengangguran, dibutuhkan harmonisasi antara regulator, pelaku usaha, dan juga dari pekerjanya. Semoga tidak akan ada tambahan lagi jumlah PHK ke depan. Saya Masih Tarigan undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Bisnis Talk. Sampai jumpa Selasa depan.